Polisi menangkap sejumlah relawan yang mencoba menghalangi polisi saat akan menangkap anak kiai yang menjadi tersangka kasus kekerasan seksual M. Subhi asal Sani atau Beci. Relawan yang ditangkap diangkut oleh truk polisi dan dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan. Termasuk salah satu sopir yang sempat menghalangi upaya polisi untuk menangkap tersangka. Menghalangi proses penangkapan saudara MSAT ya atas nama DD, ya kan. Beliau sudah kami tangkap, ya kan, sudah kami bawa, ya, sudah kami amankan. Kami tadi sempat memilah-milah dan kami sudah angkut 3 truk, ya, belum kita data jumlahnya. Makin banyak yang masuk. Upaya penangkapan tersangka kasus kekerasan seksual Beci ke Ponpes yang mendapat penghadangan mengakibatkan salah satu anggota polisi terluka. Polisi yang terluka ini pun langsung dibawa ke mobil ambulan untuk menjalani perawatan. Tim Liputan Kompas TV. Sebelumnya, saudara, proses negosiasi berkali-kali dilakukan oleh polisi. Namun, ayah tersangka tidak mau menyerahkan anaknya. Kiai Haji Mukhtar Mukti, pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, meminta polisi untuk tidak mengambil anaknya dan berjanji akan mengantar sendiri Beci ke Polda Jawa Timur. Kalau terang masalah begitu, nanti saya antar bersama. Antar ke Polda nih, Mbak Yai? Iya. Kapan, Mbak Yai? Itu hari setelah selesai acara ini. Hari ini, Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda, Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Tidak usah. Sama. Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Wahid Mukaidori di Jombang, Jawa Timur. Selamat petang, Mas Wahid. Ayah tersangka kasus pencabulan sempat berjanji untuk mengantarkan Beci ke polisi. Apakah sore ini sudah terlaksana? Selamat sore, Yasir. Saya kurang mendengar jelas suara Anda, namun saya bisa menjelaskan pada sore hari ini. Saat ini saya berada di jalan masuk pesantren Sidikiyah Ploso, Jombang. Dari tempat saya melaporkan sekitar 200 meter lokasi pesantren Sidikiyah, di mana pada saat ini ada sekitar 900 personil Polri dari Polres Jombang di backup oleh Polda Jawa Timur, dan ada beberapa dari TNI yang saat ini melakukan upaya persuasif terhadap pemilik pesantren untuk menemukan atau membawa anaknya yang menjadi tersangka yang bisa disebut Mas Beki itu. Sampai sore ini masih terus dilakukan. Mulai pagi tadi semua personil yang ada di dalam memang hanya dikhususkan untuk melakukan penyisiran di lokasi pesantren, karena lokasinya memang di dalam dan luasnya sekitar 5 hektar, sehingga banyak ruang-ruang yang mesti harus dilakukan pemeriksaan satu persatu. Namun tetap dilakukan secara persuasif dilakukan oleh Polda Jatim maupun Polres Jombang, dan sampai sore ini belum ada tanda-tanda bahwa polisi akan membawa tersangka untuk dibawa ke Polres Jombang atau ke Polda Jawa Timur. Namun semua akan tetap terpantau, karena di pintu masuk pondok ini memang banyak sekali masyarakat yang ingin melihat, menyaksikan kondisi terkini di lokasi ini. Namun kita bisa hanya menunggu. Ya, tadi tampak ada Kabid Humas Polda Jatim yang memimpin acara di dalam, dan beberapa PJU dari Polda Jatim, termasuk Polres Jombang dan dari TNI di Jombang. Perlu saya sampaikan, Yasir, bahwa ini adalah proses negosiasi yang cukup panjang dan memang betul-betul melelahkan, karena berlangsung cukup lama, bahkan berlangsung hari ini saja mulai pukul 7 sampai sore ini belum ada tanda-tanda yang
berhasil. Namun demikian polisi tidak lelah, tetap melakukan persuasif, pendekatan, dan tentu ini juga menunggu kesadaran yang kooperatif dari pesantren, terutama dari tersangka yang sekarang ini menjadi urusan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya sudah ada himbauan dari PWNU Jawa Timur agar melakukan upaya kooperatif agar persoalan ini cepat selesai. Tentu semua kan ada proses praduga tak bersalah, namun proses hukum ini harus dilakukan supaya ada titik terang apa ada yang salah atau ada yang benar. Nanti akan kita ketahui bersama-sama di pengadilan. Namun manakala tersangka ini tidak kooperatif, maka proses ini akan berlarut-larut. Saya baru saja menghubungi pengurus PWNU Jawa Timur bagaimana upaya pendekatan yang dilakukan oleh NU Jawa Timur agar proses hukum ini bisa cepat terselesaikan. Mereka mengatakan bahwa yang bisa dilakukan adalah himbauan agar semua warga negara Indonesia, siapapun orangnya, siapapun tokohnya, apapun posisinya, harus hormat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Proses hukum harus diikuti, harus ditegakkan, dan harus dijunjung tinggi bersama-sama. Tentu asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi pula. Karena satu hal yang menjadi catatan kami adalah pesantren Sidikiyah di Ploso Jombang ini ternyata tidak tergabung dalam Robitoh Mahat Islamiyah atau perkumpulan pondok pesantren yang di bawah naungan NU, RMI. Mereka adalah berdiri sendiri, dan pesantren Sidikiyah di Jombang ini adalah merupakan pusat thorikoh Sidikiyah di seluruh Indonesia, bahkan dunia, yang memang berpusat di pesantren ini. Oleh karena itu, tidak heran kalau memang di dalam pesantren ini cukup luas, ada 5 hektar, dan pesantren ini juga punya kegiatan-kegiatan ekonomi mandiri, punya beberapa perusahaan minuman, air mineral, kemudian juga mengelola hotel, juga bahkan punya pabrik rokok tersendiri. Sehingga kemandirian ini kelihatan ketika pondok ini memang kelihatan luas sekali arealnya, dan memang jamaah-jamaah yang berada di sini setiap minggu sekali juga banyak yang hadir ke sini. Lepas dari identitas pondok ini, maka semua pihak berharap sebenarnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jombang maupun di Jawa Timur berharap agar ada upaya koordinasi yang baik dan upaya persuasif yang baik yang sudah dilakukan Porda ini. Alangkah baiknya disambut oleh pihak pengelola pesantren, termasuk khususnya adalah orang tua dan tersangka, agar lebih kooperatif, agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Yasir. Ayah tersangka berjanji akan mengantarkan tersangka ke Polda Jawa Timur. Kita nantikan bersama apakah ini akan terrealisasi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wahid Mukoidori atas informasinya terkait dengan proses penangkapan dari tersangka pencabulan yang terjadi di Jombang, Jawa Timur.